seberapa besar sih ini apa namanya ekspansi dari penjualan produk ini? Untuk ekspansi pasar ini memang Hmm. sudah nah, di mana di tahun 2021 omset itu bisa omset dalam per bulan itu katakanlah. Untuk hari ini rekan Sago kita akan membahas bisnis yang lagi dirintis sama Bang Jumadi ya. Bisa kita lihat nggak produknya? Oh, bisa bisa. Oke, dan Bang Jumadi ini rekan Sago seorang perintis bisnis kupiah meketup ya. Jadi oke, produknya ini adalah ini piah piah meketup ini ya. Ini kupiah tengku nih, Ini kupiah tengku dan ini kupiah mengetuk. meketup. Ya mungkin kita mau tahu dulu nih Bang Bang Jum ya. Bang Jum awal mulanya tertarik di bisnis kupiah meketup ini. Kita membuatkan merek dengan namanya Musyuhu. Musyuhu. Itu kita ambil dari bahasa Aceh sendiri Hmm. yang berarti Musyuhu itu adalah sebuah megah dan mewah. Nah, itu artinya. Terkenal ya Ya. Musyuhu. Jadi awal mula kita rintis dari Kupe Cikas Aceh ini sebenarnya kita melihat perkembangan di daerah. Kebetulan saya di daerah Kabupaten Pidi yang salah satu daerah yang terpencil mungkin salah satu anak daerah, dan kita melihat family dan kerabat-kerabat di sana, artinya tetangga-tetangga dekat di sana memiliki skill di bidang penjahitan. Nah, di situ kita awal mula, tetapi insight untuk mereka untuk menjadi sebuah produk ini menjadi bagaimana ekspansinya di pasar, baik itu lokal maupun interlokal dan nasional. Ini yang mungkin mereka tidak memiliki insight-nya. Artinya jangkauannya daerah dengan provinsi itu agak sedikit jauh, dan itu memerlukan biaya yang sangat sangat penuh gitu. Dan dari situlah kita awal memulai untuk merintis usaha peci ini supaya ekspansinya lebih ke lokal dan interlokal. Nah, kebetulan saya pun mantan daripada karyawan, dan kita juga memiliki bagaimana sistem peraturan yang di perusahaan, bagaimana perusahaan itu menjalankan sebuah bisnis, dan alhamdulillah kita mencoba ATM dari perusahaan, dan kita membawakan di Pecikas Aceh ini seperti perusahaan-perusahaan besar. Oke, jadi dari sistem perusahaan besar di ATM, amati, tiru, dan Iya, modifikasi siap. dan melahirkan produk-produk lokal ya, Iya, yang siap betul. bersaing seperti produk-produk dari perusahaan besar ya. Iya. Dan di Sigli itu sendiri memang sentranya ini ya, Ya, kupiah meketup ya, ini. ya. Dan itu PD itu udah di Komnas, di Kemenkumham, bahwasanya Kupiah Pecikas Aceh ini adalah salah satu yang berasal dari PD, dan itu sudah dipatenkan oleh Komnas HAM. Oh, jadi kalau perbedaan dari mungkin motifnya beda Ya. dari yang lain atau gimana nih? Karena ini Kupiah Megetup yang kita bentukkan dengan label Pecikas Aceh, dan ini adalah salah satu simbol daripada Aceh, dan ini mungkin tidak bisa dimodifikasi. Nah, kalau dimodifikasi ini dari segi warnanya aja, seperti itu. Jadi kita mulai modifikasi ya seperti ini. Artinya ini perpaduan antara handmade dengan bawaan mesin. Yang ini kupiah tengku. Kain bulunya di pembuatannya digunakan pembuatan mesin, sedangkan yang pada bagian tengah ini tetap Handmade. seperti handmade. Oke, berarti ini perpaduan Ini antara perpaduan. mesin sama jahitan tangan Jahitan ya. tangan. Kalau ini full yang handmade ya? Kalau ini 100% handmade. Oh, jadi selain handmade dan juga ini bisa menjadi pembeda dari kupiah meketup lain ya. Iya, benar. Oke. Dan ini udah berapa lama jalan bisnisnya, Bang? Nah, kita awal mulai merintis di tahun 2020. Di tahun 2020 itu kita jalani bisnis secara mouth to mouth, artinya kita memperkenalkan secara mulut ke mulut. Nah, dari situ awal mula saya mulai merintis Pecikas Aceh ini, sehingga pasar ini semakin saya membuatkan validasi ide, artinya saya analisa semakin hari itu mulai ada perkembangan. Jadi di tahun 2021 saya mulai berpikir bagaimana Pecikas Aceh ini
mengikuti tren daripada perusahaan-perusahaan besar. Nah, di situ saya membuatkan sebuah nama yang dimana namanya adalah JM-Planner. JM-Planner itu saya membentukkan sebuah perusahaan saya. Artinya JM itu saya ambil dari nama saya, itu Jumadin. Sedangkan Planner itu kita ambil dari singkatan entrepreneur, artinya pengusaha. Nah, disitulah. Terus kita mulai mengikuti seminar yang berbagai seminar dan kita mengikuti circle dengan pengusaha-pengusaha. Artinya di situ juga kita melahirkan namanya sebuah brand yang namanya dengan Meshuhu. Berarti untuk Meshuhu itu adalah sentra yang di PD, sedangkan JM-Preneurs itu perusahaan rintisan dari Bang Jum. Iya, benar. Karena Oke. kita mengikuti tren daripada perusahaan besar, artinya seperti, mohon maaf ini saya sebutkan, seperti Unilever. Ya, Unilever itu adalah sebuah perusahaan besar dan di mana brandnya adalah ada Pepsodent, ada Biore dan ada sebagainya. Seperti itu. Ya, kita ATM lah perusahaan-perusahaan besar. Oke, dan sudah berlangsung dari 2020 nih ya. Iya, Ada nggak 2020. kendala atau lika-liku perjalanan membangun bisnis ini? Nah, kalau lika-liku itu banyak sebenarnya. Artinya kalau kita berwirausaha, nah artinya kita memang banting setir nih untuk usaha. Nah, yang pertama sekali adalah dari segi funding. Nah, itu benar-benar dari segi funding. Artinya saya mulai dari pertama itu mulai merintis itu kalau kita bilang dalam jumlah besar mungkin tidak ada. Kita masih dalam tahap jutaan. Itu tidak sampai puluhan juta tapi masih jutaan. Nah, dari situ saya awal mula. Jadi kita membuatkan sebuah analisa, artinya setiap hari ada progresnya dan di mana pada saat itu ketika saya berjalan sudah 6 bulan, nah itu baru datang dari family dan family itu baru melakukan funding kepada saya dan di situ mulai ekspansi sedikit-sedikit baik itu di daerah maupun udah nasional dan alhamdulillah untuk internasional kita mungkin belum melakukan ekspor, tetapi ada figur-figur yang dari di daerah yang mereka mau hendak ke luar negeri. Nah, mereka itu yang memesan kepada kita. Oh, sebagai oleh-oleh ya? Iya, sebagai souvenir. Oh, oke. Dari bikin bisnis ini emang tertarik terjun ke sini atau ada faktor lain nih? Nah, dari pertama saya melihatnya seperti ini. Artinya saya banyak mengikuti di sosial media itu pembisnis. Nah, saya melihatnya pembisnis. Kita melakukan perkembangan, artinya kita banyak membaca buku, banyak membaca peluang-peluang, dan di situ saya melakukan ada ketertarikan. Artinya setiap hari ke hari itu memiliki perkembangan, artinya baik itu dari segi mindset, dari segi networking, dari segi finansial, dan lika-likunya itu memang bangun dan turun itu sudah biasa. Oke, kalau kendala terbesar saat ini, mungkin dari segi pemasaran atau bahan baku yang kurang, atau yang mana nih kendala terbesar saat ini? Nah, untuk terbesar saya ini dari segi funding sebenarnya. Kita belum memiliki gerai. Artinya kita masih home industry. Dan di home industry ini kita masih melakukan online shop. Dan di mana semua customer ini adalah mengorder itu melalui online shop. Baik itu di e-commerce maupun di sosial media. Nah, itu sebenarnya salah satu terobosan untuk kita pemasaran. Tetapi kalau untuk ke depan, kalau misalnya insya Allah kita memiliki funding yang besar, itu memiliki sebuah gerai, dan gerai itu adalah di mana tempat produksi. Nah, di situ sudah memulai kita lebih ke profesionalitas dalam berbisnis. Oke. Berarti kalau orang mau order, ini melalui Instagram, WhatsApp atau gimana nih cara ordernya? Untuk pertama kita lebih fokus di Instagram dan selanjutnya adalah mitra-mitra dari e-commerce baik itu di Shopee, Bukalapak, dan Blibli dan itu sebagai terobosan untuk kita pemasaran. Oke, berarti kalau mau order ini Rakan Sago bisa lewat Instagram JM Preneurs. Ya, Oke. JM Preneurs. Dan sebelum bergabung atau merintis bisnis dari Kupiah Meketup ini, apa sebelumnya ini Bang Jum pernah bikin bisnis lain ini? Untuk bisnis lain kita pernah dulu di waktu saya masih kuliah, artinya kita bekerja sama join dengan para pembisnis pembunga hari ini, di mana kita kehidupan di Banda ini adalah sangat pengeluarannya sangat besar dan kita mulai kemandirian dan kita juga pernah jadi Gojek dan itu salah satu Gojek itu menurut saya itu salah satu adalah meningkatkan bagaimana kita ini kemandirian. Nah, artinya
di mana ada kerja, di situ ada upah. Kalau bahasa Acehnya nahe naha. Nah, itulah yang mereka mendeklarnya seperti itu. Artinya kita bekerja. Seperti itu. Jadi sebelum bergabung di sini atau membangun bisnis ini pernah juga bisnis-bisnis yang lain ya? Iya, pernah. Itu kita mengikuti orang. Oke, dan sekarang kalau misalnya pasar untuk kupiah meketup ini apa semakin luas ya? Apa orang-orang ini semakin tertarik dengan kupiah ini? Gitu. Karena jujur saja ya, ini saya sebagai orang awam ya, Iya. dan saya melihat kupiah meketup ini jarang orang memakai gitu. Apa bisa dipakai ketika untuk sholat atau beribadah ya? Karena yang saya lihat ini orang-orang memakainya pada saat photoshoot atau untuk modeling gitu, memakai piah ini. Nah, sekarang ini kan udah menjadi sebuah, artinya ini udah menjadi sebuah trending di mana para pegiat sejarah sudah juga meliput bagaimana perkembangan kupiah meketup itu yang membentuk sebuah ciri khas keacehan, dan itu menjadi sebuah style bagi para mereka yang berpassion. Nah, itu menjadi sebuah style dari mereka. Itu hal yang melihat para klien ataupun yang para penggemarnya itu menjadi sebuah casual, melihat mereka itu memakaikan sebuah peci yang berciri khas keacehan dan itu memiliki nilai unik. Nah, Oke, dan tadi membahas mengenai Bang Jum terjun ke bisnis ini karena di PD ini untuk transport ke sini kan katanya terbatas ya. ya. Jadi Bang Jum inisiatif untuk menjual ini dan memasarkan supaya diketahui oleh orang lain ya, Ya. orang banyak. Apa juga itu termasuk salah satu strategi dari Bang Jum untuk mengenalkan ini kepada anak-anak muda Aceh? Iya, itu benar sekali. Mhm. Kenapa kita terjun ke provinsi? Artinya di provinsi ini kita circle. Artinya di provinsi ini banyak juga Iya. anak-anak yang banyak juga anak-anak yang masih mahasiswa tetapi sudah memiliki jiwa pembisnis, dan kita itu pun kita juga bergabung di pada organisasi pengusaha. Nah, di mana itu ruang lingkup pengusahanya besar. Nah, kita disitulah kita belajar daripada sesama pengusaha dan itu mulai meningkat. Oke. Jadi dengan membangun bisnis ini juga harus dibarengi dengan mengikuti semua komunitas ya, komunitas bisnis agar bisa mengambil ilmu dan bisa Iya. mengembangkan produk-produk ini. Dan sekarang seberapa besar sih ini ekspansi dari penjualan produk ini? Untuk sekarang, untuk ekspansi pasar ini memang sudah sedikit lumayan besar. Artinya dari di tahun 2021 sampai di tahun 2022 saya sudah memiliki perkembangan. Nah, di mana di tahun 2021 omset dalam per bulan itu katakanlah 1 juta, 1,5 juta. Tetapi di tahun 2022 ini sedikit mulai menaik. Artinya sudah memiliki 3 juta sampai 3,5 juta itu omset, dan di mana karena Aceh ini sudah saya melihat Aceh ini, perkembangan Aceh ini semakin hari semakin meningkat, dan di mana di nasional itu baik di pusat itu Jakarta itu ataupun di luar Pulau Aceh sudah melirik Aceh. Nah, pada saat itu kemarin pada API Awards, dan kita kebetulan diundang juga menjadi UMKM untuk mensupport produk-produk UMKM. Nah, di situ saya melihat Aceh menjadi juara umum di API Award bagian para wisata. Wah. Nah, ke depan saya pikir Aceh ini menjadi terobosan investasi bagi para investor untuk berpariwisata, dan disitulah kita mulai masuk produk-produk lokal supaya ekspansinya lebih mencuat. Oke, oke. Dan tadi omsetnya sekarang udah 3 jutaan sampai Iya. 4 jutaan gitu ya. Itu punya karyawan nggak itu misalnya yang JMpreneurs itu di-handle sama beberapa orang atau cuman Bang Jum aja yang handle-nya itu? Kalau dari saya sendiri, saya hanya fokus di pemasaran, dan kebetulan saya hanya fokus di pemasaran, dan kita hanya fokus kebetulan kita ada punya tim, itu baik tim dari keluarga saya dan dari tim dari kerabat, dan hampir semuanya itu dari keluarga sih sebenarnya, karena kita tinggal di daerah, Ya. satu daerah, dan itu kita memiliki tim itu lebih kurang 12 dan 10 orang, karena ini proses pembuatannya karena memang betul-betul rajut tangan 100% ya. Artinya dalam satu kopiah ini estimasinya 3 hari 5 hari estimasi harinya, dan itu kita ciptakan adalah sociopreneur, di mana
yang pertama ini bagian di atas, nanti satu handle yang mengetupoksi bagian di atas, kemudian dia merantaikan kepada yang lain. Nah, ya, yang kedua ini dia memfokuskan di bagian tengahnya itu. Jadi semuanya itu berpusatnya di daerah dan perputaran uangnya di daerah gitu. Oke, berarti dalam membuat ini bisa menghabiskan 3 sampai 4 hari ya, Bang Iya, ya? 3 sampai 5 Oke, hari. dan semua karyawannya itu adalah berasal dari keluarga sendiri Iya, gitu. keluarga Terus sendiri. kalau misalnya orang mau order, berarti harus ikut PO gitu? Atau gimana? Kalau misalnya orang order, kita sudah memiliki stok. Nah, di mana nanti kalau misalnya dalam jumlah besar, nah itu sesuai kesepakatan dengan customer ini. Dan kita alhamdulillah kita sudah membentuk juga bisnis ini secara B2B, artinya bisnis to bisnis, itu secara dengan harga yang B2B, secara harga perusahaan. Dan kita juga sudah membuatkan sistem B2C, artinya bisnis to customer, itu berbeda ya, artinya harga dengan perusahaan, bisnis dan perusahaan dan bisnis dengan customer, dan itu memiliki harga yang berbeda. B2B itu berarti sistem reseller ya? Iya, kita B2B. Oke. Terus untuk sekarang nih apa nih harapan Bang Jum untuk perusahaan atau juga produknya sendiri nih? Nah, harapan saya yang pertama adalah kita terus mendorong para petinggi-petinggi ini, baik itu dari instansi untuk mensupport penuh di UMKM lokal. Dan kita juga berharap kepada kepada anak-anak muda lebih mencintai produk-produk lokal, karena kalau misalnya bukan kita sendiri, terus siapa lagi kan, seperti itu. Iya. Nah, itu deadline yang paling sangat besar, artinya Aceh ini banyak loh yang perlu kita naikkan. Nah, salah Ya. satu ini adalah peci khas Aceh ini. Oke. Dan untuk apa namanya nasihat ya untuk generasi muda yang ingin membangun bisnis atau juga yang lagi membangun bisnis nih dari Bang Jum. Nah, nasihat saya dari bangun bisnis yang pertama adalah kita memiliki mata, kaki, dan semuanya, dan itu sangat berguna. Jadi apapun yang kalian lakukan saja. Yang penting itu bernilai positif ya, tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Nah, itu lakukan saja, karena masa muda itu adalah masa untuk kita menyibukkan diri. Kalau kita masa tua itu adalah masa tenang. Iya. Kita tidak terlalu lagi sibuk. Seperti kata sebuah motivasi, nah mungkin itu menjadi speaker yang sudah nasional, itu adalah Helmi Yahya ya, di mana mengatakan kesuksesan itu dan kegagalan itu adalah diri kita sendiri. Jadi saya menambahkan di kalimat itu adalah keluarga, tetangga, dan sahabat kita itu adalah sebagai tepuk tangan. Nah, itu saja. Iya, jadi untuk anak-anak muda Aceh ya yang mau bangun bisnis itu silahkan aja asalkan positif ya. Iya. Jadi masa mudanya itu udah habiskan dengan bekerja, membangun bisnis. Jadi di masa tua bisa memetik hasilnya saja ya. Mungkin terakhir nih mau dikemanakan nih bisnis ini, Bang? Kita target terakhir itu adalah go ekspor. Kita sudah berkecimpung di dunia ekspor, dan artinya dunia ekspor ini kan banyak administratifnya. Itu ada bea cukai, dan kita sudah mengikuti seminar juga dari bea cukai, bagaimana bagaimana barang-barang lokal untuk bisa tembus ke ekspor, dan itu kita lagi garap itu sebenarnya, dan itu sangat memiliki funding yang besar ya. Nah, mulai dari sinilah saya mau insight dulu tentang ilmu bagian ekspor. Jadi ketika nanti sudah mulai go, kita sudah persiapan. Nah, seperti itu. Dan intinya untuk sekarang adalah kita lagi kembangkan untuk ekspor. Oke, jadi diperkuat di fundingnya ya, Iya, biar bisa diperkuat di memperluas fundingnya. wilayah ekspansi dari penjualan produk ini ya. Oke, mungkin itu saja ya bincang-bincang kita terkait dengan bisnis Kupiah Meketop ya. Semoga sukses ya Bang Jum ya. Ya, amin. Dan Sago TV kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Oke. Jadi Mesyuhu itu nama ada untuk sentra ada yang di PD. Iya. Sedangkan JMpreneurs itu perusahaan dari Ya. Bentar ya.